Kita ke sini. Nah, saya cropping soalnya supaya bisa dikerjain di sini. Sudah kelihatan ya layarnya? Sudah muncul belum? Pin? Belum, Bu. Oh, belum? Udah. Oke, ya. Jawab. Nah, saya dari sini. Ini kemarin berapa persen yang benar ya? Sebentar saya lihat. Grading. Itu soal nomor 1. Bentar. 50% nih. 50% menjawab benar. Oke. Caranya gimana? Nih, pertama substitusi ya. Substitusi ini saya tulis lagi limitnya karena itu gambar jadi nggak bisa di copy paste. Saya tulis ulang nih. Limit X mendekati 3. Di sini fungsinya pecahan. Akar X plus 4 dikurangi akar 2X plus 1 per X min 3. Ya. Kalau kalian dapat soal seperti ini, langkah pertama substitusi dulu ya. Substitusi dulu 3-nya ke dalam fungsinya. Jangan nggak disubstitusi. Nanti kalau ternyata udah langsung dapat jawabannya, kan kalian nggak usah faktorin atau kali akar sekawan gitu ya. Nah, ini 3. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, yang atas itu akar 7 min akar 7 ternyata. Nah, ini akar 7. 7 min akar 7. Dibaginya 0 ya, karena 3 min 3. Ya udah dapatnya jadi 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti sah kita memakai kali akar sekawan. Nah, kemarin ada yang mengerjakan pakai turunan juga. Kelas kalian apa kelas yang lain ya? Saya lupa. Nah, kalau turunan harus hati-hati karena kalau nggak teliti ada kurang 1 aja udah jadi salah ya. Oke, nanti kita bahas juga di sana. Ini berarti dikali akar sekawan. Kali akar sekawan. Nah, berarti ini fungsinya saya ambil. Dikali. Kalinya mana? Akarnya dari pembilang. Ya udah, ini pembilang kita ambil semua. Nah, ini tandanya jadi plus ya. Ini jadi plus. Oke. Kemudian jadinya adalah lim. Saya ambil dari sini. Nah, pembilangnya karena akar dikali akar nih, jadi hilang akarnya ya. Di sini tinggal X plus 4. Kemudian ini akar dikali akar juga, akarnya hilang. Ini tapi jangan lupa dikasih tanda kurung ya. Kemarin ada beberapa yang lupa memberi tanda kurung, jadinya harusnya min jadi plus gitu ya. Beda ya. Jadi harus hati-hati. Salah tanda ya udah jadi salah ya. Nah, ini berarti X min 3-nya diberi tanda kurung, kemudian ini dikali sama yang ini. Nah, begitu. Sama dengan sederhanakan pembilangnya. Saya copy lagi. Pembilangnya ini dibuka tanda minnya ya, tanda kurungnya nih jadi min. Ini saya hapus semua nih, saya tulis jadi X plus 4 min 2X min 1 gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kalian asal tulis aja, nggak teliti, loh kok nggak ada yang dicoret kan gitu jadinya. Ini X dikurangi 2X jadinya min X ya. Saya kasih min di sana.
4 dikurangi 1 jadi 3 ya. Nah, ini 3. Yang belakangnya saya buang semua. Nah, begitu. Sama dengan, saya lurusin aja di sini biar nggak scroll ke bawah ya. Nah, perhatikan. Di sini X mendekati 3. Nah, ini kalau kalian pindah ruas nih, jadi X min 3 yang mendekati 0 gitu kan. Berarti yang harus dicoret adalah X min 3. Nah, berarti yang atas ini jadikan X min 3. Gimana caranya? Minnya dikeluarin. Nah, ini jadi min 3. Nah, begitu. Kemudian kita coret nih. Salah. Yang dalam kurung ini ya. X min 3-nya kita coret. Coret sama X min 3 di penyebut ini. Coret. Nah, ya sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah substitusi ya. Sama dengan ini jadi 1 ya. Ini jadi 1. Ini hilang. Nah, kemudian substitusi. Sama dengan, ambil aja fungsinya semuanya. Ganti X-nya dengan 3. Nah, ini saya kembalikan lagi. Yang ini juga 3. Nah, jadinya sama dengan 1 per min ya. Min 1 per, ini jadi akar 7 ya. Nah, dari sini nih. Akar 7 plus akar 7. Saya copy aja. Ganti tanda. Plus. Nah, sama dengan, berarti yang atas tetap min 1. Yang bawah jadi 2 akar 7 ya. 2 akar 7. Nah, kemudian rasionalkan. Berarti dikali dengan akar 7 per akar 7 ya. Akar 7 saya paste aja. Nah, jadi sama dengan, pembilangnya adalah min akar 7 nih. Bawahnya jadi 2 dikali 7. Karena akar 7 dikali akar 7 itu 7 gitu ya. Nah, berarti jadinya adalah min 1/14 tuh. Min 1/14 akar 7. Nah, gitu jawabannya. Apakah ada pertanyaan? Soal nomor 1? Silakan yang mau bertanya. Jelas ya prosesnya ya. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Nomor berikutnya, sebentar saya ambil soal. Soalnya urut soal saya ya. Pasti beda sama urutan di kalian karena saya acak urutan soalnya. Nomor berikutnya, ini saya cropping aja. Cropping. Pindah ke sini. Hasil dari limit X mendekati 2, X plus 1 dikurangi, sebentar yang cara turunan ya. Saya ajarin sekalian daripada nanti kalian memakai cara turunan tapi nggak benar juga kan, jadi salah. Cara turunan. Sebenarnya turunan kita belum bahas ya. Nggak apa-apa, hijab-hijab. Biar nanti di turunan kalian udah oke lancar. Cara turunan itu cara
bukan turunan murni ya. Dia adalah L. Tulisannya apa? Delopita. Hospital. Ini apa ya? Delopita gitu bacanya. Nggak tahu ini nama orang mana. Caranya adalah turunkan pembilang sendiri, turunkan penyebut sendiri gitu ya. Jadi ini masih sama, tetapi ini kita turunkan nih. Akar dari X plus 4 ini kita turunin. Ini kita turunkan, caranya adalah nggak usah lah ya. Jangan dipakai ya. Ini karena saya jelasnya harus dari awal nih, turunan banyak padahal baru ini nggak usah ya. Nggak usah deh. Udah daripada nanti kalian malah ribet. Soal yang kedua. Nah, ini juga sama ya, substitusi dulu ya. Saya copy dari sini aja dulu. Jawab. Limit X mendekati 2. Di sini X plus 1. Di sini akar 4. X plus 1. Di sini X kuadrat. X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kita substitusi dulu sama dengan kita masukkan X-nya 2 ya, 2 plus 1 min akar. Ini jadi 2. Bawahnya adalah, lepas aja ya. Ini 2 kuadrat. Ini dikali 2 sama dengan. Nah. Tiga. Ini 8, 9. 3 min 3, 0. Bawahnya 4 tambah 2, 6. Dikurangi 6, 0 juga. Oke. 0 per 0 berarti harus dikali akar sekawan lagi ya. Difaktorkan nggak bisa. Kali akar sekawan. Oke. Berarti dikali sama dengan aja lagi. Dikali ini berarti akarnya nih, perhatikan ini kita kasih tanda kurung dulu ya. Nah, ini artinya dia satu kesatuan gitu. Oke. Nah, tanda yang berubah yang diantaranya ini ya. Nah, gitu. Nah, jadinya sama dengan nah, perhatikan ini. X plus 1 dikali X plus 1, ya udah kuadrat ya dia. Kita munculkan tanda kuadrat di sini. Angka 2. Nah, kemudian ini akar 4X plus 1 ini karena akar dikali akar, akarnya hilang ya. Jangan lupa ada kurungnya, supaya kalian tidak keliru min plusnya gitu ya. Yang bawah berarti ini dikasih tanda kurung. Dikali sama yang sekelompok ini. Nah, oke sama dengannya di bawah ya, biar nggak kepanjangan. Diurai pembilangnya. Kemudian, salah deh. Copy malah. Ini dikuadratkan, jadinya adalah X kuadrat. Ini saya hapus. X kuadrat, kemudian plus 2X plus, plus 1. Nah, kemudian ini min-nya dikali masuk ya. Ini jadi min 4X min 1 ya. 4X min 1. Nah, kemudian yang ini kita faktorkan.
X kuadrat min 3X plus 2 berarti pasti X min 2 sama X min 1 ya. Ya. Sama dengan. Nah, kemudian pembilangnya kita sederhanakan, kemudian difaktorkan juga ya. Nah, ini jadinya satunya hilang nih. Satunya hilang, ini jadi min 2 ya. Ini saya hapus. Nah. Kemudian, ini kan X mendekati 2, berarti kalau 2-nya kita pindah ruas, ini X min 2 tuh, yang mendekati 0 gitu ya. Berarti yang akan kita coret atas dan bawah adalah X min 2. Berarti yang ini, faktorkan X-nya nih, pembilangnya. Sama dengannya di sini aja. Copy. Nah, ini kita faktorkan X-nya nih. X dalam kurung X min 2. Nah, sekarang ketahuan nih X min 2 yang kita coret. Coret sama dia. Oke. Nah, habis itu baru substitusi ya. Saya copy fungsinya aja. Sama dengan kita substitusi, ini hilang. X-nya jadi 2. Yang ini hilang. X-nya jadi 2. Ini jadi 2. Ini dikali 2. Nah, sama dengan 2 per 2 per, ini 2 dikurangi 1, 1. 1 dikali 3 ya. Oh, sebentar. Nih, jangan keliru ya. Ini ada tanda kurungnya. 3 itu dimasukkan dalam kurung ya, jangan lupa nih. Kemudian ditambah 3. Nah, sama dengan 2 per, ini 3 ditambah 3 berarti 6 ya. 6. Jadinya sama dengan 1/3. 1/3. Nah, udah selesai. Jawabannya 1/3. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Nomor 2, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nomor 3. Oke. Nah, nomor berikutnya. Jawab. Hasil dari limit X mendekati 1, fungsinya nih pecahan terpisah ya. Maka disamakan penyebutnya dulu. Saya cropping dari mana ya? Dari sini. Sama dengan fungsinya belum diganti. Ini mendekati 1, kemudian pasti kurung siku. Nah, atasnya ini adalah 2. Yang ini X kuadrat min 1. Salah. Min 1. Ya. Dikurangi
Copy aja semuanya. Ini 4. X kuadrat plus 2X min 3. Oke, sama dengan. Samakan penyebutnya ya. Ini difaktorkan dulu nih. Saya copy semuanya dulu nih. Supaya tahu faktor yang berbedanya apa. Yang ini menjadi X min 1, X plus 1. Nah, yang ini difaktorkan jadi plus 3 min 1 ya. X plus 3, X min 1. Nah, faktor yang berbeda diambil semuanya, yang sama diambil sekali aja gitu ya. Sama dengan, saya copy dari sini. Copy. Nah, ingat nih, yang belum ada siapa nih? X plus 3, tambahkan di sini. X plus 3, berarti yang atas juga ditambahin X plus 3-nya. Nah, yang sebelah kiri siapa yang belum ada? X plus 1, tambahin X plus 1. Yang atas juga ditambahin X plus 1-nya. Nah, harus balance gitu ya. Kalau sudah, ya sudah kita kali ke dalam ya, 2-nya sama 4-nya. Kemudian ini kan penyebutnya udah sama, jadi digabung jadi 1. Saya copy aja dari sini. Sama dengan, yang ini kita kali ke dalam. Ini adalah 2X plus 6 ya. Yang ini adalah 4X plus 4. Nah, kemudian kita gabungkan sama dengan, nah ini saya buang nih. Kita gabung ya, jadi 1 ya. Ini jadi 2X plus 6 min. Nah, saya gabung di sini. Min 4X min 4. Dua-duanya ini kena tanda min yang di antara ini, gitu ya. Jadi sama dengan, tinggal di yang bawah nggak usah dikali pelangi, nggak usah dikali-kali ya. Yang ini faktornya biarin X min 1, X plus 1, X plus 3. Kenapa? Karena di sini X mendekati 1. Jadi nanti yang akan dicoret adalah X min 1 ya. Nah ini satunya pindah ruas nih. Nah begitu. Yang ini jadi 2X dikurangi 4 jadi min 2X. Min 6 dikurangi 4 jadi plus 2 nih. Ini saya hapus semua. Ganti 2. Nah begitu. Kemudian tinggal difaktorkan. Sama dengan, faktorkan X min 1 dari pembilang. Karena penyebutnya sudah ada ya. Nah ini berarti faktorkan min 2-nya. Nah ini berarti X min 1 jadinya. Nah begitu. Sekarang udah kelihatan siapa yang mau dicoret nih, X min 1-nya. Kita coret. Sama X min 1 di penyebut. Nah, sama dengan. Jadi hari Jumat minggu depan itu remedialnya cuma 60 menit ya. Soalnya cuma 5 soal uraian semua ya. Supaya saya tahu persis kalian tuh sebenarnya kelirunya di mana. Kalau PG takutnya kalian hanya keliru di bagian ujung karena pilihan ganda, saya nggak lihat proses kalian mengerjakan, jadinya ya udah jadi salah gitu kan, sayang ya. Kalau uraian kan proses ada nilainya. Nah kita substitusi X-nya 1 ya. Jadi sama dengan hasilnya adalah pembilangnya tetap min 2. Penyebutnya ini 2 ya. 2 dikali 4 nih. Dikali 4. Oke, jadi sama dengan 2-nya coret ya. Nih, coret aja nih. Coret, coret. Ya, jadinya sama dengan min seperempat. Minnya tulis seperempat. Kalau kalian nggak teliti, bisa jadi kalian memilih yang seperempat ya. Kemarin. Apakah jelas?
Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan Marco dulu. Itu min 2x plus 2. Habis itu 2-nya hilang, Bu. 2-nya di kemanain, Bu? Mana ya, kamu bikin annotate Marco, biar saya lihat yang Aduh. mana yang kamu tanyain. Oh, min 2-nya ke sini nih, Marco. Ini kan difaktorkan nih. Ini yang mau kita coret kan X min 1 nih. Berarti kita faktorkan X min 1 dari sana. Jadi X min 1 itu nanti akan dikali dengan apa ya supaya dapat min 2X. Oh, berarti min 2 nih. Ya kan? Paham, Marco? Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. jadinya ini. Oh, jadi Oke. 2-nya hilangin aja, Bu. 2-nya keluar nih. 2-nya pindah Oh, keluar. keluar. Oke. Yuk. Mantap. Tadi Makasih, Bu. lagi ya. Tadi siapa lagi yang mau bertanya tadi? Ya, silakan. Kalau ada yang belum jelas, segera ditanyakan supaya besok remetnya lancar. Bu, Ya, saya apa? masih belum paham Bu yang soal cerita Bu. Oke, yang ini udah ngerti. Bisa. Kalau saya pikir sih sudah lumayan Bu. Sudah lumayan. Oke. Nanti yang cerita nanti bakal kita bahas juga, Handaru. Sabar ya. Ini prosesnya dari sini dulu. Siapa tahu ada yang belum paham, boleh bertanya supaya step-stepnya kalian ngerti itu ya. Nanti kalau pas remedial keluar lagi soal seperti ini, kalian bisa itu. Udah ya, paham ya soal ini ya. Kita lanjutkan. Nomor berikutnya. Saya ambil soal dulu. Nomor 4 ya sekarang ya. Oke. Oh, nomor 4 gambar grafik nih. Ini kok ya kemarin ada yang salah juga ya. Oke. Saya kecilin dulu. Nggak mau. Sebentar. Mau pindah nggak? Oh, mau. Halnya sekarang. Oke. Nah, nih. Perhatikan. Yang ditanya adalah limit ini X mendekati min setengah ya. Ini di sini ada nih. Saat X-nya mendekati, saya kecilin deh. Supaya kelihatan. Oh, gambarnya aja yang dikecilin ya. Oke. Nih, perhatikan. Saat X-nya ini saya udah kasih petunjuk garis biru nih. Min setengah. Coret ya. X-nya min setengah. Maka dia berpotongan sama grafik yang hijau ini di mana? Di sini nih. Nah, maka jawabannya adalah limit ini adalah 4 ya. Yang ini 4. Ini sama dengan 4 nih. Nah, kemudian sekarang kita yang lihat yang limit X mendekati 1. Limit X mendekati 1. Ini berarti yang ini nih. Nih, 1 di sana. Berarti ketinggian grafik kita di mana? 2. Nah, berarti yang ini hasilnya 2 ya. Kemudian yang limit X mendekati tak terhingga. Tak terhingga berarti yang ke sana terus nih. Grafiknya menuju ke berapa? 0. Ini loh. Dia limit ke 0. Bukan tak terhingga ya. Nah, apakah paham?
Jadi jawaban kita adalah limit. Nih, limit X mendekati min setengah ya. Saya copy dari sini. Copy. Ini grafiknya kan gambarnya udah ada. Jadi kita tinggal lihat ketinggian grafik kita ada di mana. Ini adalah min setengah 0,5 dari fx. Ini tadi jawabannya adalah 4 ya tadi ya. Kemudian yang berikutnya limit X mendekati 1 dari fx itu adalah tadi berapa? 1, 2 ya. Nih, 2. Nah, kemudian lagi limit X mendekati tak terhingga. Nah, ini tak terhingga. Tak terhingganya di mana? Ini dia. Dari fx sama dengan berapa nih? Dia grafiknya itu limit ke angka berapa? Y-nya berapa ketinggiannya? 0. Nah, 0. Gitu. Jadi jawabannya adalah 4, 2, 0. Gitu ya. Apakah jelas soal gambar? Soalnya ini nggak full 100% nih yang benar di soal ini. Jadi mesti ada yang belum paham. Sekarang paham ya? Cara ngeceknya adalah limit itu apa sih? Ketinggian grafik kita ada di mana? Saat X yang ditanya gitu ya. Saat X yang didekati. Untuk X yang didekati, itu grafik kita ada di mana? Nah, nanti kalau saya menanyakan limit X mendekati min 1, nilainya berapa, Evin? Kalau saya menanyakan limit X mendekati min 1 untuk fungsi fx di gambar, sama dengan nilainya berapa nih, Ervin? Berapa ya? Berapa ya? Tingginya grafik saat X-nya min 1. Itu yang kamu cari. Artinya limit kan itu. Di mana grafiknya? Di angka Y berapa? Garis yang hijau kan ya, Bu? Hijau itu fungsi fx-nya. Nih. Kurva yang berwarna hijau pada gambar adalah grafik fungsi fx. Ke atasan lagi nggak sih, Bu? Ya enggak, ini aja kayak gini aja udah kelihatan. Yang itu. Aduh, apa ya? Berapa? Bikin annotate aja kalau enggak puas. Bikin coretan di layar. 1. Berapa? 1. Yakin? 1. Yakin 1. Begituin saya jadi nggak yakin. Ayo berapa? 1 yakin? Pokoknya sampai Ervin nggak ragu itu baru deh. Saya tulis. Kalau masih ragu, saya tunggu nih pokoknya. Berapa? Limit fx untuk x mendekati min 1 itu berapa ya? Tinggal lihat gambarnya ada. Kelihatan, nggak usah bikin coretan. Yang mendekati 1. Apa? Nih, dilihat lagi nih Ervin. Limit fx untuk x mendekati min setengah itu nilainya adalah 4. Kenapa sih? Tuh, di sana. Kemudian limit fx untuk x mendekati 1 nih, nilainya adalah 2. Kenapa sih? Tuh di sana. Nah, kemudian yang terakhir limit fx untuk x mendekati tak terhingga nilainya 0. Kenapa? Ini loh tak terhingga itu ke kanan terus. Oh, ternyata yang hijau itu limit ke 0. Nah, sekarang kalau yang limit x mendekati min 1, ini berapa ya jawabannya ya? Limit fungsi fx pada gambar. Kalau 0 gimana, Bu? 0? Yakin 0? Kenapa 0? Ya mendekati apa ya alasannya? Tadi kan yang 4, 2, 2. Kali yang mendekati min 1 mungkin 0 gitu.
Yakin? Jawabannya 0. Nggak mau ganti lagi. Ya deh Bu, daripada lama. Min 1 itu di mana sih? Min 1 itu di sana nih. Yes. Kita dekatin aja dari kiri nih. Dari kiri, grafiknya mana ya? Yang ini nih. Menuju ke angka berapa? 0. Oke, limit kirinya 0. Kemudian min 1 kita dekati dari kanan. Nah, grafiknya yang mana sih? Yang ini. Nah, dia mendekati ke angka berapa? 0. Oke, ya udah 0 jawabannya. Ini 0 juga. Udah paham sekarang? Yakin? Tambah yakin? Oke? Insya Allah deh Bu. Oke deh. Semoga nanti kalau ulangan, awas ya kalau kamu lihat soal jadi AO lagi. Oke. 0 ya jawabannya ya. Pokoknya kalian cek dari kirinya min setengah itu grafik hijaunya menuju ke angka berapa. Kemudian min setengah didekati dari kanan, grafiknya menuju ke angka berapa. Itu limit kiri dan kanannya sama, ya udah dia adalah nilainya. Nah yang satu tadi kenapa 2? Karena limit kirinya 1, tuh ya. Ini mendekati ini grafik yang kita pakai ini dia menuju ke angka 2 nih ketinggiannya. Nah, kalau 1 didekati dari kanan berarti grafik yang kita pakai yang ini. Oh, ternyata meluncur ke angka 2 juga, kiri dan kanannya sama 2, ya udah limitnya berarti 2 gitu ya, paham ya? Ini tinggal membaca grafik, gambar. Jadi jangan sampai kalian yang soal seperti ini kalian nggak bisa salah, kan sayang, ya nggak? Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 5 berarti ya. Waktunya masih lama kan? Nomor 5 belum muncul nih. Copy. Nah, nomor berikutnya. Ini juga sama ya, substitusi dulu ya. Jawab. Saya kopas dari sini. Limitnya. X mendekati min 2. Fungsinya pecahan. Oke, saya cropping yang pangkat. Cari 2 deh. Copy. 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 2x. Penyebutnya 3x kuadrat plus 4x min 4. Nah, pertama, susi-susi, itu ya. Kita susi-susikan min 2-nya. Copy. Nah, min 2 ya. Jangan keliru. Kemarin ada yang menghitungnya keliru. Ada yang min 2, ada yang plus 2. Pokoknya harus sama ya. Kalau beda, ya hasilnya beda. Ini juga min 2. Dikali min 2. Nah, sama dengan min 2 pangkat 3 itu min 8. Hati-hati ya minnya. Kalau pangkatnya ganjil, negatif, itu pasti negatif juga. Min 8 kali 2 itu min 16. Kemudian min 2 pangkat 2, karena genap pasti positif nih, jadi 4. Tambah, dikali 5 jadi tambah 20. Kok di sini sih? Kok di luar kamu? Di sini. Min 16 tambah 20, kemudian dikurangi 4 ya. Oke. Kemudian yang bawah nih, 4 dikali 3, 12. Min 8, min 4. Oke, sama dengan. Sama dengan.
min 16, min 4 itu min 20 ditambah 20 ya udah 0, gitu kan? 8 ditambah 4 itu 12 tapi minus 12 minus 12 ya udah 0, gitu kan? Nah, karena 0 per 0 ya udah berarti kita faktorkan ya. Difaktorkan. Kenapa? Karena nggak ada tanda akarnya di soal ya. Kita faktorkan. Siapa yang akan kita faktorkan? Nah, yang akan kita faktorkan petunjuknya dari sini nih min 2 kita pindah ruas jadi plus 2 ya. Yang akan kita faktorkan tuh dari pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan kita copy aja dari sini nih. Nah, kita keluarkan X plus 2-nya, pembilang dan penyebut ya. Di sini juga ada X plus 2-nya. Nah, sekarang kita cari faktor yang satunya ini. Saya buang. Nah, X dikali apa ya supaya jadi 2X pangkat 3? Ya 2X pangkat 2 gitu ya. Atau kalian kerjakan pakai ini. Saya pakai warna biru. 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 2X. Kita bagi sama X plus 2. Nah, berarti 2X pangkat 3 dibagi sama X pangkat 1. Ya udah di sini 2X kuadrat ya. Kita letakkan di atas sini. Nah, 2X kuadrat dikali X plus 2 jadinya 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 dikali 2 jadinya plus 4X kuadrat. Nah, kemudian kita kurang. Yang ini habis ya. Ini habis. 5X kuadrat dikurangi 4X kuadrat jadi X kuadrat doang ya. 1X kuadrat. Kemudian plus 2X-nya turun. Nah, kemudian X kuadrat kita bagi sama X pangkat 1. Jadinya plus X doang ya. Plus X doang nih. Nah, X kita kali sama X plus 2. Kita letakkan di bawah sini. X kuadrat. 2 kali X ya ada 2X. Oke, habis nih. 0 deh. Nah, kalau 0 berarti kita benar ngitungnya. Nah, berarti jawaban kita adalah yang ini nih. 2X kuadrat plus X ya. Nah, kita masukkan ke sana nih. Kita masukkan ke sana. Ini plus X. Nah, tutup kurung. Nah, begitu. Yang ini, kalau yang ini gampang nih, nggak usah pakai cara bagi susun panjang ya. X dikali apa ya supaya jadi 3X kuadrat? Ya udah, jadinya 3X ya. Nah, kemudian plus 2 ini dikali apa supaya dapat min 4? Ya udah dikali min 2 ya. Tutup, udah selesai gitu. Nah, ini saya cropping dulu nih. Ini adalah saya copy dulu. Copy. Saya hapus ya. Oke, nah ini kita lanjutin. Kemudian langkah selanjutnya yang sudah sama itu kita coret ya. Ini kita coret nih. X plus 2-nya sudah nggak kepake. Karena dia yang pembuat 0 per 0-nya ya. Nah, kemudian kita substitusi X min 2-nya ke sana ya. Ini saya buang. Saya buang. Ini saya buang. Kita masukkan ke sana min 2. Hati-hati ya, min 2 yang kita masukkan. Min 2. Nah, yang ini juga min 2. Oke, tinggal dihitung. Sama dengan
min 2 berpangkat 2 dulu ya, dikerjakan ya. Yang pangkat dulu baru dikali. Jangan 2-nya dikali masuk dulu baru dipangkatin. Keliru ya. Urutannya adalah akar atau kuadrat itu sama. Mau diakarin dulu atau dikuadratin dulu akan imbang mereka. Kali sama bagi itu imbang. Tapi kalau akar sama kuadrat itu yang lebih kuat ya operasinya ya, maka dia kerjakan dulu, kemudian kali bagi, baru min plus itu terakhir. Ini berarti 4 kali 2, 8, dikurangi 2 ya. Bawahnya ini berarti dikali dulu nih, operasi perkalian lebih kuat daripada pengurangan min 2 itu belakangan. Kecuali kalau ada tanda kurung ya, berarti min 6, min 2. Nah, ya udah, jawabannya adalah 4 per yang atas kok 4. 6 ya. 8 dikurangi 2, yang bawah 6 min 8. Ya udah, jadi sama dengan min 3 per 4. Nah, jawabannya adalah min 3. Apakah jelas? Silakan yang mau bertanya soal ini. Bu, jadi pembagian yang 2x 2x pangkat 3 sama x plus 2 itu berarti 2x-nya itu bagikan x-nya aja kan, Bu? Yang dibagi itu pangkat tertingginya dibagi oleh pangkat tertinggi, hasilnya diletakkan di atas. Nah, hasilnya itu kalian kali sama semuanya nih, ya kan? Jadi 2x kuadrat itu nanti akan dikali sama semuanya, jangan kali sama depannya doang ya. Nah, kalau dibagi sama depannya doang, tapi kalau dikali ke semuanya, letakkan di sini. Itu Handaru? Terima kasih Bu Helen. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Chano, jelas? Jelas Bu, jelas. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor berapa berarti? Nomor 6. Yang keluar dari Zoom siapa ya, Tio ya? Oh, si GG Bu, GG ketendang gitu Bu. Oh, GG. Oke. Nomor 6. Ya, limit tak hingga sekarang ya. Jawab. Perhatikan, ini nampaknya bentuknya pecahan, padahal dia bukan ya. Kapan dia disebut pecahan? Kalau dia di bawahnya itu 2x, muncul variabel x ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal, sebentar, saya copy dulu ini. Di sini tak hingga. Tak hingga, kemudian ini gigi. Di sini adalah akar x kuadrat, saya copy dulu. X kuadrat. Copy. 2x kuadrat plus 2x plus 1. Kemudian min akar, copy, ini min 2. Min 5. Bawahnya 2. Nah, perhatikan. Ini per 2. 2 ini bukan, jadi ini saya ubah jadi seperti ini juga bisa limit.
X mendekati tak enggak. Oh, ini 1/2-nya saya pindahin keluar. Boleh nih. Karena dia konstanta ya. Angka itu boleh digeser kemana-mana. Nah, baru dikali sama limit ini. Copy yang ini. Copy. Ini kurung. Kurung kurawal aja nih. Biar beda. Nah, begitu. Jadi ini yang di dalam kurung ini sudah boleh dipakai rumusnya ya. Nah, berarti kita pakai rumus. Dengan rumusnya adalah limit, saya tulis dulu rumusnya. Di sini adalah A ya. A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R plus R. Nah, didapat berarti L sama dengan, saya pakai L aja. L sama dengan, berarti setengahnya tetap ya. Setengah dikali B min Q, B min Q per 2 akar. Nah, ya udah sama dengan. Berarti ini setengahnya tetap ya, setengah dikali, copy aja semuanya ya. Copy. B-nya berapa di sana? B-nya adalah, B-nya yang mana? Ini 2 ya. B itu yang depan ya. B itu pokoknya yang di sini nih. Pokoknya kalian jangan salah. Jangan keliru, B itu yang depan. Q itu yang belakang ya. Kalau terbalik ya salah ya. Q-nya berapa? Min 2. Nah, A-nya berapa? 2. Masukkan ke sana. Oke. Nah, tinggal kita kerjakan nih. Sama dengan. Chan udah kelihatan. Dua min 2. Ini jadi 4 ya. Pembilangnya 4. 4. Ya udah 4 dicoret sama 2 nih. Atau 4/4 hilang ya. Jadinya sama dengan 1/1/2 dirasionalin. Salah. Di sini loh. Nah, dikali akar 2/2 ya. Rasionalkan. Nah, jadinya sama dengan setengah akar 2 gitu kan. Setengah. Belum pindah. 2. Nah, begitu. Nah, kalau soalnya nanti saya ubah kayak gini. Sebentar, ini saya copy dari sini ya. Nah, nampaknya sama, tapi hati-hati ya. Ini saya munculkan X. Nah, perhatikan yang ini adalah bentuk pecahan ya. Yang ini bukan pecahan, bukan bentuk pecahan. Yang di soal atas ini, karena per 2 itu nggak ada variabel X-nya, maka dia bukan pecahan. Nah, kalau yang ini, saya tambahkan X-nya dikali sama 2 di penyebut ini, maka dia menjadi bentuk pecahan. Jawab. Soal bentuk pecahan. Nah, berarti nggak bisa pakai rumus ya. Nggak bisa pakai rumus. Kita harus cari pangkat tertingginya gitu ya. Cari pangkat tertinggi dibagi derajat tertinggi. Beda-beda tipis kalau kalian nggak hati-hati, beda cara loh ya. Derajat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 2 di dalam akar. Keluar akar jadi pangkat 1 ya. Berarti pangkat 1 derajat tertingginya. Pangkat 1 adalah
derajat tertingginya. Nah, berarti semua suku kita bagi sama dengan derajat tertingginya, atau kita faktorkan aja X-nya nih. Ini kita bagi X ya. Ini kita bagi X semuanya nih. Kita bagi X di sini. X kuadrat ya, kalau di dalam akar ya. Ini dibagi sama X kuadrat. Nah, yang ini juga kita bagi sama X kuadrat. Nah, kalau yang ini dibagi X doang nih. Karena di luar akar ya. Nah, ini dibagi X doang. Nah, ya udah. Bentuk sederhananya menjadi sama dengan limit ini jadi 2 nih, ya. Ini saya keluarkan aja yang ini. 2 di depan sendiri. 2 plus. Nah, kemudian yang ekornya nggak usah saya ini urusin. Ini hilang. Jadi yang 2 min ya. 2 min ini plus. Nggak usah. Nah, kemudian ini X-nya hilang, berarti per 2 aja. Nah, kemudian substitusi tak hingganya ke dalam X-nya ya. Nah, copy. Ini tak hingga. Ini X per X kan hilang ya. Nah, ini langsung aja jadi saya jadiin 1 aja. Ini tak hingga. Ini tak hingga. Nah, ini saya juga jadiin 1 aja lah, nggak apa-apa. Sama aja kan? Tak hingga. Nah, ya udah. Dapat jawabannya adalah sama dengan akar 2 min, saya tulis dulu deh biar kelihatan. Di sini adalah akar 2, kopas dari sini. Daripada bikin baru. Akar 2 min akar 2 per 2. Jadinya ya udah sama dengan 0 kan? Karena akar 2 dikurangi akar 2 itu habis. Dibagi 2 ya 0 per 2 ya tetap 0 gitu ya. Nah, ini perhatikan beda ya jawabannya ya. Kalau yang tadi nih pernya itu cuma 2 doang nih, maka kita bisa pakai rumus. Karena bentuknya bukan pecahan ya. Ketemunya adalah setengah akar 2. Tetapi kalau soalnya beda tipis nih, cuma saya tambahin X doang di penyebut ya, maka dia bentuknya menjadi pecahan karena muncul variabel di bawah gitu ya. Maka kalau dia bentuknya pecahan berarti harus dibagi dengan derajat tertinggi. Nah, hasilnya jadi 0. Apakah jelas? Jadi soalnya beda-beda tipis, hati-hati membedakan bentuk soal ya. Supaya kalian nggak keliru, saya harus pakai cara apa? Apakah jelas nomor ini? Saya? Kita lanjutkan kalau udah jelas. Nomor berikutnya berarti nomor 7. Halo? Saya kira saya nge-lag. Suara saya kayak robot? Enggak. Enggak Oke kok, deh. Bu. Oke deh. Copy. Nomor berikutnya. Nah, ini limit tak hingga juga ya. Jawab. Nah, ini bentuknya pecahan ya. Berarti caranya kayak ini ya. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Nih, saya copy dari sini aja. Ini copy semuanya. Akar 5X plus 4. Yang ini akar 3X plus 9. Bawahnya 4X
adalah bentuk pecahan. Maka dibagi dengan derajat tertinggi. Oke. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 1 ya? Yang di sini pangkat 1 tapi di dalam akar berarti pangkat setengah ya. Berarti dia dibagi X. Oke, berarti ini semua kita bagi dengan X. Nah, ini dibagi X. Kita bagi sama X kuadrat berarti ya. Kan masuk di dalam akar ya. Ini jadi X kuadrat nih. Saya cari X kuadrat dulu nih. Yang di dalam akar itu dibagi dengan X kuadrat. Kenapa? Karena masuk ke dalam akar. Gitu ya. Nah, ini bagi X kuadrat. Ini juga kan di dalam akar. Jadi harus dibagi dengan X kuadrat. Ini 9 juga di dalam akar. Berarti kita bagi sama X kuadrat. Yang ini karena di luar akar, maka kita bagi sama X doang. X doang. Nah, ya udah. Jadinya sama dengan, sederhanakan dulu ya. Copy. Ini jadi 5/X nih. 5/X. Yang ini biarin. Ini berarti 3/X juga nih. Yang ini 4 doang nih. 4. Nah, kemudian sekarang tinggal substitusi tak hingganya nih. Copy. X-nya menjadi tak terhingga semuanya. Ke sini. Salah. X-nya aja ya. Tak terhingga. Ini tak terhingga. Ini tak terhingga. Yang ini juga tak terhingga. Nah, sama dengan yang atas berarti 0 dong kan? Ya enggak? Saya tulis dulu deh. Karena per tak terhingga semua berarti 0 min 0. Bawahnya 4. Ya udah sama dengan 0 jawabannya. Gitu deh. Apakah jelas nomor ini? Silakan yang mau bertanya. Enggak ya? Bisa ya? Nomor berikutnya berarti nomor berapa ya? Nomor 8. Copy. Nah. Nomor 8. Jawab. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Kemudian ditanya nilai limit. Kok ini x ya? Ini harusnya h mendekati ya. Fx plus 2h. Nah, ini berarti kita tulis soalnya dulu. Limit. Ini harusnya h. Mendekati 0. Oke. Di sini fungsinya. Fx plus 2h min fx. Oke, di sini 2h. Nah, ini kita masukkan ya, kita cari dulu. Ini kayak yang terapan ya, mirip nih, kayak terapan nih. Berarti kita cari dulu fx ini dulu. Saya tulis fx-nya dulu deh. Fx sama dengan x pangkat 2. X pangkat.
copy. X pangkat 2, kemudian min 3X plus 7. Oke. Kemudian kita cari dulu fx plus 2H nih. Nah, copy. Sama dengan, berarti ini masuk ke sini ya. Masuk ke sini nih. Sebentar, salah. Copy. Nah, perhatikan. X ini semua berubah menjadi X plus 2H. Ke X ini, kemudian ke X ini juga. Nah, begitu. Kemudian kita urai nih, sama dengan, yang ini kita kuadratkan ya. Ini jadi X kuadrat. Saya copy dari sini. Copy. X kuadrat, kemudian X dikali 2H kali 2. Jadi plus 4HX. HX. Oke. 2H dikuadratin, berarti plus 4H kuadrat ya. Ini H. Nah, kemudian 3, ini kita min 3 kali ke dalam ya, berarti min 3X. Kemudian min 3 kali 2H berarti min 6H. Plus 7 tetap. Oke. Ada yang bisa dicambahin? Nggak ada. Oke. Biarin bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke soal nih. Sama dengan kita substitusi fx plus 2h-nya berubah menjadi yang ini, sepanjang ini. Copy. Masukkan ke sini. Ini jadi pelajaran pelajaran fungsi ya, gabungan. Ini ada fungsi waktu kalian belajar fungsi kelas 10. Nah, ini tapi jangan lupa ada tanda kurungnya ya. Ada tanda kurungnya. Oke, jadi sama dengan kita sederhanakan pembilangnya, dikali masuk ya minnya ya. Min dikali masuk nih jadi min X kuadrat, saya copy. Copy. Min X kuadrat ini plus 3X, kemudian ini min 7. Nah, kemudian kita coretin yang min plus. Nih, X kuadrat sama min X kuadrat. Nih ya, hilang ya. Coret. Kemudian min 3X dicoret sama plus 3X. Nah, coret. Cara mengerjakannya mirip dengan yang diterapan ya, yang di soal cerita. Nah, ini coret. Nah, kita tinggal mengambil sisanya. Sama dengan yang sudah dicoret, ini saya buang, ini saya buang. Yang ini saya buang semuanya. Oke. Kemudian kita faktorkan hanya tuh. Kita ambil hanya satu supaya bisa dicoret sama H yang di penyebut ya. Ini hanya kita buang keluar nih. H dalam kurung ya. Ini hanya diambil satu nih. Kuadrat berarti di dalam masih ada satu H. Yang ini hanya juga udah keluar nih. Nah, begitu. Kemudian kita coret H di atas satu nih. Yang udah kita faktorkan sama H yang di bawah nih. Nah, ya sudah. Habis itu kita substitusi sekarang. Sama dengan, sekarang kita substitusi, hanya diganti 0. Masukkan 0 ya. Ini dibuang, ini dibuang. Nah, kita masukkan ke sana 0. Salah. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 4X dibagi 2, berarti 2X. 6 dibagi 2, min 3. Nah, itu hasilnya. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya soal ini. Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Saya lanjutkan. Sekarang ke 2 soal uraian ya. Saya ambil soalnya. Nomor 9.
Oh, masih ya. Nih nomor ini dulu. Nomor soal terapannya dulu ya. Saya balik nih. Saya ambil dari nomor 12 dulu. Copy dulu. Sebentar. Copy. Pindah ke sini. Oke. Jika laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dinyatakan dengan persamaan VT bla 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 dengan V dalam 1000 per tahun ya, 1000 orang maksudnya 1000 orang per tahun dan T dalam tahun. Maka tentukan percepatan, perhatikan nih. Ini yang diketahui laju itu VT. Yang ditanya adalah percepatan. Laju sama percepatan itu beda ya. Jadi, kita harus memakai rumus limitnya nih karena di sini T mendekati 12 tahun ya. Nah, saya tulis dulu PT itu sama dengan 2T pangkat 3. T pangkat 3, kemudian min 5T plus 12. Oke. Ini adalah laju ya, laju. Laju pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian yang ditanya percepatan. Nah, percepatan itu berarti AT. Gitu ya. Nah. Maka kita menggunakan limit copy ini AT itu adalah AT itu sama dengan limit di sini T mendekati dia mintanya 12 ya. Nah, di sini rumusnya adalah perubahan ingat ya. Perubahan laju ini perubahan laju berarti di sini P T dikurangi dikurangi V12 ya. Nah, dibaginya berarti T min 12. Nah, di sini dibagi perubahan waktu ya. Perubahan laju dibagi perubahan waktu itu adalah percepatan pertumbuhan penduduk gitu ya. Nah, kita stop ini dulu. Kita cari masing-masing PT-nya udah ada. Berarti kita mencari V12 sekarang. V12 hitung dulu dilepas ya, biar nggak keliru. Di sini kita hitung V12. Berarti masukkan T-nya semua 12. Nah, kemarin banyak yang mengerjakan hanya V12 saja udah selesai. Belum ya? Karena dia yang ditanya adalah percepatan, bukan laju pertumbuhan penduduk saat T-nya mendekati 12. Nah, baru kalian limit di VT-nya doang. Tapi karena percepatan berarti kita mencari rumus AT ini. Dari mana rumusnya? Perubahan kelajuan ini, perubahan laju dibagi perubahan waktu gitu ya. Nah, kita masukkan di sana nih. Saya minta tolong nih sama Agung, Gung. 12 pangkat 3 berapa, Agung? 12 pangkat 3. Ya, ya. 12 pangkat 3. 1728. Oke. Kemudian 12 kali 5? 60. 60 ditambah 12. Sama dengan. Nah, 1728 kali 2 dikurangi 60 ditambah 12.
Ibu masa ngitung, Bu? Ya, ya, iya. Kamu yang Oh, udah pakai kalkulator kan? Dilanjutin. ya itu 1000 Total. 1728 kali 2 itu 3456 Dikurangi 60. sabar, bentar. Kurang 60 60. ditambah 12. Ini kalau nggak salah 3408, Bu. 3.408. Gitu ya? Oke. Iya. Kalau udah jadi, kita masukkan ke sana nih sekarang. Nah, copy. Nah, kemarin banyak yang stop sampai di situ 3.000. Nah, kita masukkan ke sana nih, sama dengan copy. PT-nya, yang ini nih kita masukkan. Copy, masuk ke sini. PT. Nah, P12-nya kita ganti dengan yang 3.408 ini. Nah, kemudian kita pertama coba substitusi dulu. T-nya diganti 12 ya. Ketemunya 0 per 0 nih pasti. Kenapa? Karena 2T pangkat 3 min 5T plus 12 tadi, kalau X-nya dimasukkan, T-nya dimasukkan 12, kita udah hitung 3.408 ya. Ini 0 per 0. Nah, berarti kita harus faktorin ya. Siapa yang akan kita faktorkan? Yang kita faktorkan adalah T min 12 ya. Faktorkan. Sama dengan, nah, ini mirip kayak yang tadi ya, pangkat 3 tadi. Ini kita pindah ruas nih, ini 0 ya. Ini jadi T min 12. T min 12 kita faktorkan dari pembilangnya nih. Nah, ini saya hapus dulu deh. Kita faktorkan T min 12. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung, caranya gini nih, kalau langsung ya. 2T pangkat 3 nih, kita sudah faktorin T pangkat 1. Berarti yang di dalam masih 2T pangkat 2 ya. Masih pangkat 2 nih, bukan pangkat 1. Pangkat 2. Nah, kemudian perhatikan lagi nih. Ini min 12 ya. Di sini, oh ini belum dihitung ya. Sebentar, ini sama denganin dulu nih. Sama dengan 3.408 dikurangi 12, berapa ya? Min berapa nih? Berapa? 3. Berapa, Gung? Itu 3.000. Nih, ditambah 12. kalau Min 3.000. di saya itu 2 T pangkat 3 min 5T min 3396, Bu. 96. Oke. Ya. Ya 3396. Oke. Nah, sekarang kita mau cari nih. Ini 3.396 kita bagi sama 12 nih. Bagi 12. Berapa nih, Go? Kita manual. Pakai kalkulator aja lah biar cepet. Apa, Go? $283, Bu. 283 karena di sini min, mintanya min berarti plus ya. Berapa tadi? Iya. 283. 283. Oke, tapi perhatikan ini jangan stop di sini. Ini ada 5T-nya ya. Ada min 5T-nya. Apakah ini 5T? Ini kalau dikali kan min 24T kuadrat ya. Nah, padahal kan nggak ada T kuadrat. Nggak ada T kuadrat di sini ya. Adanya cuma T pangkat 3. Oh, berarti di tengah ini harus diselipin nih. Ini T ini harus dikali dengan apa supaya habis sama min 24T kuadrat, hilang gitu ya. Berarti dia diselipin di sini ditambah 24T. Nah, begitu. Kemarin banyak yang Bukan min, Bu. Oh, Itu bukan min, Bu. plus supaya hilang. Ini kalau kita kali
kan jadinya plus. Supaya hilang ya. Nah, ini 24 T kuadrat kan? Supaya dia hilang nih. Ini min. Oke, oke. Nah, di sini plus. Oke. Nah, kemarin banyak yang hilang di sini nih, lupa mengerjakan yang tengahnya. Oke. Nah, berarti sekarang kita coret nih. Ini saya bersihin. Ini kita coret T min 12-nya. Karena sudah difaktorin ya. T min 12-nya. Nah, kemudian kita substitusi ke sana nih yang belakang nih. Copy, masukkan T-nya 12. 12. Ini 12. Oke, jadinya berapa? Coba. 144 kali 2. 288 ya. Ditambah 8. 4. 8. 2. Benar gak nih? Plus 283. Jadinya berapa nih? 16, 9. Belakangnya 9 enggak? 16, 24. 5 ya. 24, 6. Benar enggak nih? Saya ngitungnya benar enggak? Sebentar Bu, saya lagi nambahin. Oke. Tambah 283. Oh, ini 8 ya? Ini kalau dari yang saya ini harusnya 859. Bu. Iya benar. Oh, Iya benar. oke. Oke. Ya udah. Jadi udah selesai nih. Ibu berarti saya salahnya di yang plusnya Ini itu ya, kurang Bu? 24, kurang 24 T. Enggak, di 24-nya saya nulisnya min bukan plus. Ya. Oh, iya. Oh, kamu kelirunya di situ. Harusnya plus. Oke, Karena kan oke. karena di Ya. sini min, maka dia harus habis dengan plus. Kan begitu, Iya. ya. Oke, jadi tinggal disimpulkan ya. Kesimpulannya apa? Jadi percepatan pertumbuhan penduduk saat T mendekati 12 adalah 8.859. Satuannya apa? Ribu ya? Ribu orang per tahun. Per tahun kuadrat berarti ya? Per tahun aja udah nggak apa-apa. Seperti itu caranya. Apakah jelas? Jelas ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau kurang satuannya, nah saya kurangin 1 poin ya. Harusnya 4 poinnya saya jadikan 3,9. Jadi satuannya juga harus ini ya ditulisnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti nanti silakan Ibu ini bakal di-share di nanti saya YouTube Ibu kan? tempel di kemudian Word-nya saya tempel di GCR juga. Oke. Oke, saya stop Ibu, ya. Ibu. Ya, apa? Buat minggu depan itu